Bedah dashboard kali ini, gue akan ngebedah Kak Heni. Beliau ini lulus Nilistasti di Akademi Marketer. Usianya 50 tahun, tapi masih mau belajar jualan digital product. Dan omsetnya udah nyampe 2 digit, guys. Langsung aja kita cek gimana kita ngebedah dashboardnya. Salam kenal Eh, Kak Hani. Wah, luar biasa saya sekali. sebagai Luar biasa. observasi aja biasanya. Siap. Saya kemarin baca testimonialnya kaget. Wah, luar biasa nih Kak Hani nih prosesnya nih. Eh, Iya, memang sih saya juga nggak mau ketinggalan lah, nggak sampai gaptek-gaptek banget gitu. Itu dari bulan berapa Kak Hani kalau boleh tahu? Soalnya saya baru balik dari Malaysia, Mm-mm. berarti akhir April ya, akhir April, Mei, Oke. berarti Mei Jun lah, ya, Mei Jun. ya, Produk dari ya. awal memang produknya itu kah? Iya, baru satu itu sih. Baru satu itu. Oke. Iya. Kalau boleh tahu nih sebelum kita bedah lagi ya, Mm-mm. apa yang bikin Kak Han ini, kemarin kan saya baca testimoninya Kak Han ini usianya udah 50, kepala 5 lah ya. Iya, iya, Apa yang betul. bikin Kak Hani ini tetap mau berkarya dan tetap mau apa mendalamin ilmu baru gitu Kak Hani? Ya memang ya, saya kan sebenarnya bergerak di bidang R&D untuk kuliner gitu ya. Oke. Jadi kayak misalkan kayak bikin menu, bikin testing menu, seperti itulah. Ya dengan perkembangan AI kan eh, saya rasa membantu banget gitu. Ya jadi pengen tahu sih seberapa seberapa berhasilnya sih gitu AI untuk membantu kerjaan saya gitu loh. Oke, siap. Mm-mm. Baik kalau gitu, Mentor N sama Kak Hani, apa sih yang ini yang bisa kita bedah nih? Ya sebenarnya sih saya baru satu, ya baru dua lah, saya baru bikin satu lagi gitu ya. Cuman Mm-mm. yang keduanya nggak sebagus yang pertama. Mm-mm. Dan yang pertama juga kayaknya sudah mulai eh, agak kurang bagus gitu loh. Mungkin Oke. saya share screen ya. Boleh dong, boleh. Ya, ya. Kemarin kata Neuro yang pertama itu kalau nggak salah tentang resep atau makanan-makanan yang dimasak dengan air Eh, fryer ya. iya, betul, betul, betul. Kalau yang kedua apakah nih yang dicoba kemarin tapi belum sesuai ekspektasi itu? Itu tentang MSG alami. MSG alami. Iya. Oke, MSG alami. Sebentar ya. Nah, ini saya campaignnya sekarang masih ada dua aja gitu. Mm-mm. Jadi, sebentar, saya nggak kelihatan. Jadi gimana Mas? Maksudnya, nah ini ya, yang pertama yang ini, yang yang ada, saya udah pernah scale out. Mm-mm. Terus yang kedua yang ini yang MSG. Oke. Mungkin mau lihat yang mana? Yang produk pertama dulu deh. Itu kan dari Mei nih. Iya, betul. Dari Mei lah. Misalkan dari Mei, Kak Hani tadi merasa bahwa sudah mulai ada penurunan. Nah, penurunannya mulai dari tanggal berapa Kak Hani? Kerasanya nih. Ya baru 2 hari lalu sih mereka bilang kayak eh, cost per resultnya naik ya. Oke. Ini mungkin saya masuk ke. Nah, tapi ini yang iklan awal sih yang ini nih, Mas, yang ada kopinya nih. Ya, Nah, nah ini dia mulai apa ya? Dia bilang cost per resultnya agak naik gitu loh. harga jualnya berapa Kak? 99. Oke, 99 ini. Ini dari 14 Mei sampai 29 Juni. Oh, Betul. tambahnya panjang ya. Awal jalannya di Nah, bulan, kalau sebelumnya berapa cost per resultnya? eh, Sebelum mungkin 14 Mei, saya tanggal 1 sampai 14 deh. sekitar ya di bawah 50 sih. Di bawah 50. Kita perbandingan dulu kalau gitu. Timelinenya coba diganti ke bulan Mei dulu deh, Kak. Kan udah Juni ya. 1 sampai Mei gitu ya. Yes. 31 sampai 31 ya. Ya. Cuman ini yang eh, apa? Ini yang udah saya scale out sih, Mas. Oke, di campaign yang Bukan asli. yang Di level campaign dulu aja kalau gitu.
Oh, berarti di campaign lama ya yang dia yang... Iya, betul, betul. Oke, kenapa dia ganti campaign? Karena waktu itu kan udah banyak, banyak kontennya, tapi kayaknya kurang, apa, kurang Kurang menghasilkan perform. gitu loh. Oke, Ya, boleh nggak perform. di scroll ke bawah nggak Kak nih? Aku pengen lihat. Nah, mana sih yang dia spendnya banyak? Dua yang di bawah itu ya, Ini ya, ya. Dua itu dia jalan. Itu produknya sama ya? Oh, ya ini sorry. sama sih. Itu ada yang MSG Yang ini beda. sama. Oh, itu Ya, sama ya? yang ini aja. Oke, yang bawah aja. Lalu scroll ke kanan ya. Oh, dia di 36.000. Oke. ROAS-nya di 2,7. Itu di bulan Mei. Berarti di bulan Mei dia udah terakhir jalan ya. Nextnya di Juni baru di campaign baru, betul? Kemarin saya ada scale out itu di bulan apa di tanggal 12. Yang ini nih, yang campaign baru ini gitu. Oke, kita coba ganti tanggalnya ke bulan Juni boleh? Ini kan timeline Mei ya. Heeh. Sekarang ke timeline Juni sampai 29. Ah, ini keluar semua nih. Ke bawain lagi boleh Kak? Mau lihat yang tadi dia masih jalan atau enggak? Nah, yang bawah itu dia masih jalan loh, tapi kenapa Tunggu. kok dimatiin ya? Yang ini ya. Iya, tuh Ini saya juga. ROAS-nya masih 3. Nah, saya juga lupa nih Mas, kenapa ya saya itu? Karena mungkin saya scale out. Karena yang lain kan nggak apa ya, nggak nggak menguntungkan gitu. Mungkin yang saya scale out, saya aktifin, yang ini saya matiin gitu loh. Kemungkinan sih, Oke, ya. Kemungkinan. oke. Karena Karena kan di, saya baru baru apa ya, baru belajar-belajar juga gitu loh. oke, oke. Berarti yang di bawah ini tanpa sengaja dimatikan. Matiinnya tanggal berapa nggak tahu ya Kak Hani ya? eh Kayaknya sih udah lama ya, agak Udah lama lama. ya. Tapi kayaknya Ya. matinya Juni sih itu karena Juni dia masih masih ada datanya. Oh, mungkin nanti bisa dicek ya. Mm-mm. Cuman sekarang berarti yang campaign yang aktif cuman yang paling atas sendiri. Mm-mm, Yang dua ini. betul. Ah, oke. Ya. Nah, mungkin ada mispersepsi di sini Kak Hani. Di mana Mm-mm. Kak Hani menganggap apabila di scale out, kampanye yang lama, campaign yang lama dimatikan. Ya, betul, Gitu. betul. Mungkin mungkin saya salah persepsi juga kayaknya. Ya, harusnya Ya, Kak, ya. kalau kayak apa Mm-mm. di scale out, campaign yang lama tetap nyala aja Kak. Ah, oke, oke. Jadi campaign yang lama itu adalah yang di bawah tadi, yang paling awal tadi Kak Hani. Iya. Itu ibaratnya itu winnersnya, pemenangnya itu ada di situ. Mm-mm. Nah, sekarang kan akhirnya setuju kalau misalkan dari Kak Hani atau dari orangnya Kak Hani mengatakan bahwa ini cost per resultnya udah mulai naik nih. Setuju, Mm-mm. karena di angka itu kan ada variabel namanya ROAS Kak ya. Ini saya bantu Ya, coret-coret ya. di sini Kak. Nah, ini kan ada ROAS nih. Ini ROASnya di Mm-mm. bulan Juni ini di 2,2, sedangkan yang di bawah tadi itu di angka 3 Kak. Mm-mm. Mm. Artinya kalau yang lama tadi campaign-nya masih diaktifkan ada ditambah dengan campaign baru ini harusnya omsetnya Kak Hani bulan ini naik karena ada dua campaign yang Mm-mm. jalan. Namun karena terlanjur dimatikan nggak apa-apa. Nanti kalau mau nyoba Mm-mm. campaign lamanya tadi dinyalain aja lagi. Oh, oke. Cuman yang jadi pertanyaan saya sekarang, Mm-mm. ini kenapa ada banyak campaign-campaign ya Kak? Kayak scroll ke bawah sedikit boleh nggak Kak Hani? Oke, stop. Kayak ini, lalu ini. Ini tujuannya untuk apa? Untuk testing kah? Oh, Atau untuk apa iya Kak? ini gini, Mas. Kemarin kan saya bikin campaign yang ini yang baru nih ya, yang MSG itu ya. Mm-mm. Nah, ini apa kelihatannya tuh CPM-nya kan tinggi gitu. Mm-mm. Terus saya ada konsultasi juga. Ini katanya kayak dengan Mas Refro ya.
Hmm. sepertinya apa kontennya tuh terlalu AI banget gitu loh. Hmm. Jadi usulannya ya dimatiin nanti di copy Oh, ke duplicate ke ya, campaign baru gitu. setuju, setuju. Scroll ke Uh, atas lagi dikit boleh Kak Hani? iya. Dikit aja. Mau lihat historinya yang lain. Oke. Oke, atasin lagi Kak. Kita campaign yang paling atas. Setuju sih, karena kenapa di sini yang ROAS-nya di atas 2 itu adalah yang CPM-nya di bawah 100.000 Kak. Mm-mm. Bener nggak? Jadi kalau misalkan dapat CPM yang di atas 100.000, ya itu akan ROAS-nya pasti di bawah 2. CPM paling bagus adalah CPM kampanye punya Kahani yang paling bawah tadi, yang ROAS-nya 3. Iya. Eros 3 ya. Iya, coba di scroll ke bawah deh Iya Kak. Itu, iya itu iya. saya yakin pasti di bawah 100.000 tuh. Mana CPM-nya dia? Iya iya ini. Tuh, 72.000 tuh CPM Iya murah, iya iya. Heeh. ya kan? Memang CPM bukan menjadi patokan atau kunci utama bahwa pasti akan itu ya, pasti akan bagus ya Kak ya. Tapi paling tidak kalau Mm-mm. CPM-nya rendah, itu penyebaran iklannya lebih mudah. Nah, kebetulan di Oh. datanya Kak Hani ini Mm-mm. udah menunjukkan CPM-nya kalau di bawah 100.000, ROAS-nya itu bisa 2. Nah, itu bisa dikejar sih Kak. Gimana caranya Mm-mm. cara ngejarnya? Udah ada Mm-mm. contohnya sebenarnya, yaitu di campaign Kak Hani yang paling bawah itu tinggal replicate atau diduplikasi konten iklannya atau bikin versi konten iklan baru yang mirip-mirip seperti sebelumnya. Iya. Memang sih ini yang campaign eh, yang baru. Saya juga ada masukin satu iklan lagi gitu ya. Mm-mm. Nah ini juga lumayan pick up nih sekarang. Cumannya Oke. eh, waktu itu saya bikin kan saya separate dia ya, campaignnya saya Mm-mm. separate gitu, dan itu agak kurang bagus gitu loh resultnya. Nah makanya Oke. saya masukin ke campaign yang sama gitu loh. Oke. Oke. Sebenarnya nggak masalah sih mau di separate atau dijadiin satu ya. Heeh. Karena kadang kalau jadiin satu justru budgetnya akan spendingnya ke konten iklan yang Oh, lama. Nah, itu kebanyakan kayak gitu. oh malah konten iklan yang lama. Mm-mm. Banyak kasus di mana Hmm, kalau digabungin budgetnya itu malah akan disedot oleh konten iklan yang lama. Cuman oke kalau oke oke. misalkan konten iklan yang lama itu memang sudah tidak menghasilkan sama sekali, masukin ke campaign yang lama nggak apa-apa, jadiin satu, tapi konten iklan lamanya dimatiin, Kak. Konten, oh, oh oke oke oke. Itu. Iya ya. Oke, so jadi Mas ini yang bisa saya lakukan apa nih? Yang pertama kali, yang campaign yang pertama kali itu diduplicate gitu loh, dijalanin lagi, atau Oke. langsung dijalanin aja? Satu, yang lama tadi jangan diduplikat, tapi Kak Hani bisa coba nyalain aja. Oke. Nyalain aja. Karena kan tadi ketika Firdi tanya, Kak Hani kenapa matiin? Reasonnya nggak, masih belum jelas tuh. Karena Bedata juga ROAS-nya masih 3. ROAS paling tinggi di dashboardnya Kak Hani sekarang di situ kan. Eh, tapi mungkin saya ingat-ingat ya Mas, mungkin kayaknya nggak ada penjualan atau apa gitu loh waktu itu. Oke, Jadi nggak ada penjualannya, iya, pasti ada timelinenya dalam kayaknya waktu ya, berapa hari. kayak saya juga udah agak lupa-lupa ingat. Kita itu aja deh, biar biar kelihatan kita breakdown lagi, kebawain lagi Kak Hani. Kita Heeh. kita tarik tanggal 1 sampai tanggal 10. Biar kelihatan dia tuh Oke, ini datanya. tanggal 1 Juni Juni, satu maksudnya. Jun sampai 10. 2,9. Artinya dalam 10 hari dia oke Masian. Sekarang coba dari 10 ke 20 Kak. 11 dari 11 ke 11 Jun 11 ke jadi 20 29, Jun. 20. 20 ke 20 dulu. Kita 10 hari aja coba. Eh, Ada penurunan dia ROAS di 2,28 di tanggal di timeline, oh sorry, ke 1,56, 1,5 ya. 1,5. Cuman dia masih profitable. Hmm.
Oke, sekarang kita cek di 21 sampai 29, Kak. Berarti ini tanggal 20 harusnya masih tanda tanya sih 20 dia masih nyala apa enggak itu. 21 sampai 29 mati. Artinya tanggal 21 udah mati. Di bawah tanggal 20 Kak Ani sudah matiin. Dan ROAS terakhirnya itu mungkin Kak Ani merasa kok minggu ini cuma 1,5 ya gitu Kak. Iya, iya, mungkin. Ya kan? Ah, ini ada Iya, berapa iya, iya. konten iklan Kak satu campaign? Yang ini, yang ini sih ada 3, 4, 5, 7 ya. Oke, good. Nah, Satu. itu dari 7 itu Kak Ani apakah kontennya gambar semua atau ada variation video? Ini malah video semua sih. Nice, video semua. Nah, Heeh, boleh diganti lagi timelinenya nggak Kak? Kita ke timeline maksimum. Atau timeline itu deh, timeline Juni aja deh. Rosnya kan 3 tuh tadi Juni Juni ya. tuh. Ini ke sini ya. Oh, dia penyumbang utamanya dari satu konten doang. Betul, betul. Oke, Kayaknya. mungkin salah satu pertimbangan Kak Hani melakukan apa namanya matiin ini karena ya ujung tombaknya cuma satu doang gitu loh. Betul, yang berhasil waktu itu memang ini doang. Makanya ini satu iklan ini saya scale out waktu itu. Oke, di kampanye scale out-nya ada berapa konten iklan Kak? Satu doang. Iya, waktu itu baru satu doang sih karena saya belum buat apa konten lagi. Oke, boleh di play nggak Kak? Itu isi kontennya kayak gimana? Sebelum nanti Firdi kasih kesimpulan. Yang Ya, ini open and free preview ya. ya. Ini bikin sendiri Kak Hani AI. Iya. Oke, nice. Hebat loh. Firly salut banget bisa bikin konten begini. Luar biasa. Boleh di play sama biar ada volumenya, ada suaranya Kak Hani. Ini kalau kamu ya gitu loh, Mas. Itu berapa lama bikin video gitu Kak Hani? eh Enggak lama sih sebenarnya. eh Kalau kalau apa tokennya lancar sih mungkin 1 2 hari juga bisa sih. Pakai apa? Google Flow atau apa? Iya, pakai flow flow. Google Flow, oke. Oke, Iya. itu surprisingly saya tadi benar-benar amazed bahwa bisa nyampe 1 menit itu artinya bukan hanya satu prompt dan satu generate, betul? Iya, biasanya kan kan flow itu kan dulu kan 8 detik ya. Iya, Dan sekarang sekarang 10 kan second bisa lah. omni ya 10 second ya, sekitar 6 lah, Ya, 6 scene gitu. artinya butuh effort lebih selain dari ngeprompt ke Hani yang ngeprompt, generate, download, masukin ke editor kayak CapCut gitu-gitu, gabungin jadi satu, Iya, betul? betul betul. Itu yang surprisingly tadi saya lihat, wow, itu yang even orang usia sekitar pun nggak ngerti caranya itu, tapi Kak Hani bisa bikin kayak storyboardnya bagus banget dalam waktu 1 menit. Nah, tahu nggak kira-kira Kak Hani, Iya. kenapa konten itu dia bisa ngasilin result yang bagus? Menurut Kak Hani kenapa? eh Kalau menurut saya sih mungkin karena apa ini idenya saya fungsional gitu ya mungkin ya. Jadi orang mungkin tertarik atau gimana gitu karena
fungsionalis bukan cuman ya kayak ngegoreng aja, tapi ya apa satu hal yang mungkin nggak kepikiran oleh ibu-ibu itu bisa dilakukan gitu. Hampir benar. Satu hal tadi di Heeh. konten iklannya Kak Hani yang membuka kacamata saya adalah, even saya pengen beli produknya Kak Hani, nanti tolong di-share untuk itunya ya, untuk linknya. Mm-mm. Yaitu tadi ada kata-kata udah beli tapi nggak pernah dipakai, masih boros minyak. Mm. That's the pain point. Even itu Mm. dilakukan sama istri saya sendiri, Kak. Oh. Udah punya minta jutaan ya kan. At the end Ah, juga masaknya masih pakai kompor. ya sih, ini sih sebenarnya juga dari pengalaman pribadi saya gitu ya kan. Kalau saya kan tinggalnya di apartemen kecil gitu. Jadi kalau untuk masak tuh ya, sangat Ribet, ribet. apa nggak bukan ribet aja sih, sangat kayak kita ngegoreng itu minyaknya tuh uapnya kemana-mana gitu. Iya, Jadi satu bener-bener satu kayak apart kan kotor. ketutup bisa Betul. Iya, bisa iya. hawanya langsung langsung hawa gorengan semua. Betul, betul, betul. Nah, itu. Nah, itu kan POV lain juga, Kak. Gitu, POV Hmm. lain juga. Jadi satu udah ketemu angle-nya adalah Mm-mm. eh kamu punya tapi nggak pernah kamu pakai gitu loh. Mm-mm. Satu. Dua, percuma punya tapi nggak tahu mau masak apa. Masa cuma mau masak polosan doang. Iya. Tiga, tinggal di tempat yang tertutup seperti apartemen itu lebih cocok pakai air. Cuman masa mau masak itu aja. Mm-mm. Ya kan, dan ada banyak Iya. angle lainnya Kak. 456 nanti bisa brainstorm dengan Cloud atau GPT ya. Nah, namun konten iklannya menurut saya ya harusnya Mm-mm. bisa lebih singkat lagi. Mm. Punya Kak Hani tadi kalau saya lihat itu dia 1 menit. Iya. 1 menit. Nah, ini daripada nanti Kak Hani build susah-susah karena for testing Mm-mm. juga kan. Coba Mm-mm. durasinya di-cut cukup banyak. Usahakan di range 30 sampai 40 detik. Oke, 30 sampai 40 ya. Yes, tapi pesannya bisa tersampaikan semua ya Kak. Nah, ini tolong dicatat. Hmm. Pesannya bisa tersampaikan semua agar nanti orang yang lihat itu langsung tahu nih, oh ini iklan buat saya yang punya yang tidak tahu mau masak apa gitu. Oke, oke. Sebenarnya konten iklannya Kak Hani itu bagus, nggak jelek, nggak. Kok saya nggak bisa bilang Mm-mm. bilang jelek karena resultnya 63, ROAS-nya 3,3 bulan Juni. Mm-mm. Nah, kita belajar gimana caranya mereplicate konten iklan ini tadi yang udah winning sebelumnya. Dengan cara, nah Mm-mm. nanti Kak Hani bisa buat beberapa variasinya. Nanti abis ini saya akan masuk ke Zoom juga dengan tablet saya. Kita coret-coret, saya kasih frameworknya. Mm-mm. Ya, Mm-mm. kalau udah bikin konten iklan baru, nextnya nanti Kak Hani bisa jangan ngaktifin campaign yang lama karena campaign yang lama ini ternyata masalahnya udah ketemu. Masalahnya adalah sisa Oh, satu konten doang dan iya, iya. ROAS-nya sudah mulai menurun. Mm-mm. Nah, nanti Kak Hani bisa bikin konten baru untuk campaign yang baru, Kak. Jadi benar-benar baru ya ini kampanye. Bener-bener baru. Dan Mm-mm. kontennya baru juga. Oke, oke. Tapi sebelumnya, Kak, yang di campaign yang jalan sekarang, kontennya ada berapa ads-nya? Oh, saya ada 3 sih, tapi ini baru banget sih saya masukin. 3 konten doang. 3 sebentar saya. Kayaknya 3 plus yang lamain tadi, yang satu. 3 plus yang satu tadi. Yang satu tadi itu pakai post ID nggak? eh ini sih, oh ini kok banyak banget ya. Oh, dia soalnya campaignnya 2 kecentang. Oh, kecentang. Waktu itu saya masukin pakai post ID sih. Oke, boleh dilihat nggak kalau di campaign campaign yang scale out-nya, Kak? Di level Hmm. ads. Yes. Oke, stop di sini aja. Yang ini ya. Dan yes, itu dia spendingnya akan fokus di yang lama tuh. Scroll ke kiri boleh, Kak. Nah, betul kan, spendingnya mostly adalah di Mm-mm. yang lama, betul ya.
Ya, tapi karena ini Gitu. dulu kan saya jalannya cuma satu nih, Mas. Karena saya tuh lagi mikir saya mau ambil angle dari mana lagi gitu ya. Dan saya lagi fokus juga ke yang baru. Jadi mungkin ini agak terbengkalai gitu. Nah, sekarang Jangan. jadi saya masukin. Oke, nanti habis 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 apa berada dashboard ini nggak terbengkalai karena kan sebenarnya yang jadi masalah kan Kak Hani bingung konten yang gimana lagi ya gitu kan. Betul, 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 betul. Oke, kalau lihat yang tiga tuh boleh nggak Kak? Itu dia bahasnya tentang apa? Mirip-mirip apa enggak? Oh, yang ini sih ya, yang ini nih yang baru Mas Ferdi bilang nih, yang apartemen gitu ya. Gimana tuh? Ha. Pengen banget Nah, gitulah. pengen banget masak Oke, klik di oke dulu Kak. Ya, Terus ada penjualan nggak itu? Nggak ada ya? ini baru sih, baru banget kemarin Baru baru. baru kemarin. Iya, Oke. ya baru hari inilah. Nah, Kalau yang AA kita lihat yang kedua, yang kedua yang tertinggi boleh dilihat kayak yang ruasnya bagus tuh. Semoga saya salah. Semoga semoga mm, saya salah. Cuman dari konten yang di batch kali ini itu yang paling jelek. Kalau menurut kacamatanya Firdi ya. Tapi mm, semoga mm, Firdi mm, salah. mm. Karena kan itu baru jalan kemarin. Let's Iya. see 2-3 hari ke depan. Ah, Kenapa? Karena yang pun itu satu hooknya terlalu panjang dari awal dia mm-mm. ngomong sampai akhir dan kesannya itu bukan jualan tapi jualannya kesannya kayak ngejual Betul, saya juga udah ngerasa sih itu. yang tuh. Iya, iya, iya. Yang kayak Iya, ini iklan bukan iklan betul. im- kalau yang itu bener-bener di Mm, awal tadi masak dua kompor ada di pojokan itu angle yang very good yang ibaratnya angle yang orang-orang punya dan meta tuh secara secara tidak langsung mereka udah tahu nih oh ini ditujukan untuk orang-orang yang suka masak dan punya Oke, gitu. Cuman lagi-lagi again durasinya masih terlalu panjang. Tapi at panjang. least yang saya suka adalah ini menepis hipotesa kita tadi yang katanya CPM harus di bawah 100.000 supaya ROAS-nya bisa 2. Itu dia Mm, seratus mm, delapan mm. belas ribu ROAS-nya 3.
Hmm. Ya kan? Artinya Iya, iya, iya. gimana caranya supaya ROAS-nya itu bisa naik, CTR-nya naik, ya Mm-mm. CPM-nya tinggi nggak apa-apa deh. Mm-mm. Sama, yaitu diperkecil untuk durasinya, Kak. Tadi tetap sama, tadi 1 menit Ah, juga yang iya. 57 detik dipersempit. Nah, mempersempit kontennya seperti apa? Ini video udah masuk ke itu, ke apa namanya, ke Zoom ya. Ya, saya stop Baik, boleh, dulu ya, Mas. Ya. boleh. Ya, Mas, karena saya juga bingung ya, karena terlalu banyak yang, apa ya, terlalu banyak masukan, jadi saya juga jadi bingung. Ada yang bilang katanya kalau konten iklan panjang lebih oke gitu loh. Ya, ada. Makanya saya cuma limit paling mentok eh, satu inilah 60 detik lah gitu loh. Satu menit Nggak gitu itu panjang. max, Iya. max banget. Max banget itu dalam artian tadi itu ya sebenarnya konten iklannya Kak Hani itu bisa dibuat lebih singkat lagi dengan yang ada sekarang ya. Kalau Mm-mm. misalkan editornya itu mungkin Neru atau editornya Firdi gitu ya, paling Mm-mm. bisa di-cut tadi itu jadi 40 detik. Kok bisa? Mm-mm. Dengan skrip yang Mm-mm. sama loh. Karena tadi Mm-mm. kan di konten iklannya Kak Hani modelnya itu ada yang dia berhenti ngomong lama tuh, jeda satu, Iya, dua, iya, iya, tiga. iya. Nah itu kalau dirapetin lagi, di rough cut lagi, itu bisa lebih singkat Oke, durasinya Kak. oke. Ya, noted, noted. Ntar ini kita ke Zoom, lalu start share, entire screen. Udah masuk ya? Nah, Ya. kan kan sekarang PR-nya adalah konten ya, Mm-mm. konten. Kontennya ini harus mengandung ini Kak, memanggil atau call orang yang suka masak, betul? Betul. Orang suka masak. Yang dua, harus call ini dalam artian di dalam kontennya, di hook-nya kalau bisa ya. Hook, Mm-mm. hook tahu ya Kak, 3 detik pertama ya. Ya, Call orang, kebaca ya Kak ya. baca, baca. Nah, dua ini yang penting. Jadi, call orang suka masak, call orang yang call-nya ini bisa seperti apa? Ini ada 2 cabangnya. Ya, Mm-mm. ini ada 2 cabangnya di sini. Yang satu, pain. Yang dua, gain. Mm. Satu pain, 2 gain. Ini biar enak, gainnya tulis pakai hijau deh. Painnya merah. 2 gain. Maksudnya gimana Mas? Kalau pain sama gain? Pain itu kayak yang dipakai sama Kak Ani tadi. Contoh pain. Contohnya adalah punya jutaan, tapi masih masak. Pakai apa tadi? Minyak ya? Iya, pakai kompor. Pakai kompor minyak. Nah, ini pain. Ini yang bagus sekali tadi Firdi lihat. Ini udah Mm. dilakukan. Bisa juga pakai gain. Pakai gain. Gainnya di sini adalah keluarga lebih sehat karena makan mengurangi atau menghilangkan minyak ya Kak? Mengurangi sih. Mengurangi. Iya. Karena masakan rendah minyak. Ini belum dipakai kan? Mm-mm. Keluarga lebih sehat karena masakan rendah minyak. Nah, ini contohnya pain sama gain ya. Nah, nanti PR-nya Kak Mm-mm. Hani adalah biar Kak Hani nggak Iya. bingung. Karena kan PR-nya Mm-mm. nanti adalah bikin kampanye baru dengan angle konten yang baru ya. Iya. Kita buat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau bisa 8 ya. 8 Mm-mm. konten baru. Siapin paint-nya 4. Paint. 2, 3.
4. Lalu sisanya gain. Gain 2, 3, 4. Nah, ini jadikan 3 sampai 5 detik awal. Hmm. Hook. Oke. Jadi kan sama kayak ini nih. Ini kan nggak nyampe 3 sampai 5 detik kan, Kak? Iya, iya, iya. Kan kayak kalau kalau hooknya kayak keluarga lebih sehat karena masakan rendah minyak. Pastiin punya air Mm-mm. fryer dulu ya. Nah, itu kan nggak nyampe 5 detik Ferdi ngomong tadi ya. Mm-mm. Nah, ini awalnya harus ada ini dulu. Habis itu, kalau di Kahani kan tadi dari awal sampai akhir itu, sorry salah seksinya. Dari awal sampai akhir itu kan dia ngomong terus ya, dia ngejelasin terus. Mm-mm. Ini kasih bridging. Kasih bridging. Yang kedua, ini kasih batas. Nah, di sini tuh bridging. Bridging. Bridging ini apa? Bridging ini bisa bisa ngasih tahu orang setelah mereka kena hook, kenapa mereka harus stay, Kak? Kenapa mereka harus harus diam di konten iklannya Kahani nih? Mm. Contoh, punya jutaan tapi masih masak pakai kompor minyak. Bridgingnya kasih aja. Padahal kalau pakai itu lebih sehat loh. Itu betul nggak kalau katakan kayak gitu? Bisa sih. Nih, padahal ini bridgingnya bisa dibuat macam-macam ya. Cuman contohnya ada. Iya. Contohnya Mm. salah satunya padahal pakai lebih sehat. Lebih sehat gitu ya. After bridging, seperti yang dilakukan kontennya Kak Hani, ini bridging let's say 3 detik lagi ya, 3 sampai 5 detik lah. Ini tulis hijau aja. 3 sampai 5 detik. Max. Habis itu Kak Hani bisa kasih di sini problem. Problemnya apa? Tidak semua orang tahu cara masak betul. Betul, betul. Ini 3, 3, 3. Ini 3 sampai 5 detik. Ini again 3 sampai 5 detik lagi. Nah, itu berupa produk Kak Hani Iya, ya. betul, betul. Ini langsung, ini andalan kita, product show. Product show ini kan apa di sini 15 detik lah di depan udah kepake ya. Mm-mm. Di tengah ini bisa pakai product show. Product show ini gimana? Ini yang paling penting sekali. Tunjukin sekilas isi produknya. Isi produknya. Tapi sekilas aja, jangan semuanya, Kak. Iya. Isi produknya. EX atau contoh resep aja dan dapat apa aja. Nanti abis ini Vidi akan kasih ke Neru supaya bisa kasih ke Kak Hani contoh konten iklan yang sangat singkat, tapi dia nunjukin produknya Mm-mm. itu apa, gitu ya, supaya Kak Hani ada Oke. bayangan. Tapi jangan buat kontennya sejelek itu. Itu kebetulan industrinya industri non masak ya, jadi dia nggak perlu visual yang bagus-bagus, tapi message-nya dapat banget. Oke, oke. Nah, product show ini boleh agak lama dikit, jadi 5 sampai 8 second nggak masalah. 5 sampai 8 detik.
Udah, ini kan 5, 5, 5, 15 tambah 8, 23 kan? 23 second. Nah, yang di sisanya ini bebas. Terserah Kak Ani mau kasih apa, cuman kalau bisa keep it short mungkin. Sekecil mungkin durasinya. Udah free itu. Udah free footage, tampilannya. Terus terakhir ini CTA. Udah. Ini aja Kak, bikin konten iklannya. Nah, artinya kalau Kak Hani berhasil menemukan di sini nanti, ini aku gedein ya. Artinya kalau Kak Hani sudah berhasil menemukan di sini nanti, 1, 2, centang aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya kan ada 8 konten berbeda Kak, betul? Betul. Udah, 8 konten berbeda aja. 8 konten berbeda, yang ini free-nya ini bisa Kakak otak-atik nih. Terserah mau endingnya mau dikasih narasi apa. Artinya kalau di otak-atik misalkan ada 2 free yang berbeda, udah jadi 16 konten iklan yang berbeda. Bener nggak? Hmm. Gitu. Jadi jangan jangan bingung lagi. Bikin kontennya seperti apa. Udah pakai rumus ini aja yang simple banget ini. Nah, produk digital itu memang diiklankan singkat untuk orang beli. Yang Iya, penting iya. pennya atau gennya yang ada di sini nih. Nah, ini harus bener-bener kena banget. Kalau enggak, orang nggak akan mau beli. Kenapa tadi orang apa konten iklan pertama yang di campaign yang lama itu dia bisa kasih ROAS 3? Karena Kak Hani Mm, bisa nyebutin udah punya mm. beli jutaan tapi masak masih pakai kompor. Itu relate ke semua orang yang punya mostly. Karena beli air fryer cuma FOMO, Iya, iya, iya. bukan menggunakan air fryer maksimal Kak Hani. Kalau Kak Hani kan memang kebutuhan yang sangat diperlukan karena tinggal di apartemen kan. Betul, betul. Tapi mereka-mereka yang FOMO yang tinggal di rumah biasa, ada sirkulasi udara, nah itu beli mostly cuman dipakai untuk gaya doang. Hmm. Balik lagi ke kompor, balik lagi lebih mahal. Nah, konten iklannya Kak Hani yang pertama tadi menampar realita itu. Nah, konten iklan yang keduanya Kak Hani, bagusnya adalah di hook-nya tadi. Mm. Itu bagus. Jadi saya lupa hook-nya apa ya. Yang apa nugget. Oh. Heeh. Yang nugget itu hook-nya bagus, 3 detik pertamanya bagus. Sama di tengah-tengahnya, dia ngasih tahu kan, bukan cuman bisa masak untuk nugget doang. Nah, itu di mana penempatannya kalau di Hmm. sini? Mm-mm. Penempatannya di sini, free footage ini. Hmm. Gitu. Nah, ini Kak, nanti nextnya Kak, ini bisa bikin dulu. Untuk produk ini ya, konten Heeh. iklan yang baru, dengan format ini. Kalau memang nggak bisa di-press jadi 30 atau 40 detik, nggak apa-apa. Maksimum Hmm. 1 minute lah. Tapi ini harus ada Oke. semua, Kak. Tapi ini harus ada pain-nya, ada bridging-nya, ada problem-nya, ada product show-nya, nunjukin kakak itu isinya apa aja sih. Hmm. Itu untuk apa ya? Untuk menghilangkan hipotesa bahwa ada orang-orang yang belum beli karena mereka nggak tahu isi, mereka nggak lihat di Iya konten sih. iklan isi bisa jadi. Itu sama free footage bebas. Kak Ani mau mungkin ada ide dari Hmm. Kak Ani yang kebiasaan pakai itu eh, benefit apa lagi sih kalau bisa masak di bisa dimasukin ke free footage. Itu sih dari Firdi Kak Ani ya. Nanti gambar ini Firdi share ke Neru untuk bisa dikirim ke Kak Ani. Oke, oke, oke. Ya sih, udah. Thank you, Mas Fidi. Saya dapat insight juga sih. Oke. Ada Eh, lagi nggak Kak Ani? oh ya, Mas, satu lagi deh. Boleh, Yang boleh. kenapa ya? Yang iklan saya yang baru tuh selalu apa? eh saya ngomong CPM, CPM-nya tinggi terus sih sebenarnya. Tapi ya kalau ada misalnya masih bagus di ROAS itu masih oke nggak ya, Mas? Cuman, Nah, hmm, oke. Berarti kan kenapa kok CPM-nya tinggi terus, Mas? Gitu kan ya. iya, Yang dikejar Kak oh, Hani ini CPM apa ROAS? ya semuanya sih balik-balikan ke ROAS kan. Yes.
Terus sama ini pengaruh nggak sih Mas? Apa CPC ya? CPC, CPC ngaruh. CPC Heeh. itu, CPC itu adalah indikator di mana kalau eh misalkan kakak nih bikin konten, Mm-mm. konten kakak itu bikin orang ngeklik. Nah itu Mm. indikatornya CPC kak. Mm. Kalau misalkan konten kakak itu tidak mengundang orang untuk ngeklik, maka CPC-nya pasti akan tinggi. Itu ada hubungannya sama CTR juga, Kak Hani. Mm. CTR rendah Mm. pasti CPC-nya tinggi deh. Karena kan orang Oh. eh, kontennya tidak mengundang klik, gitu. CPC untuk mengukur apakah konten kita itu bikin orang pengen ngeklik. Itu. Mm. Itu CPC. CPM itu untuk mengukur apakah konten kita ini itu dinilai sama Meta itu konten yang disebarin dengan harga murah atau disebarin dengan harga mahal. CPM 50.000 artinya kita untuk menjangkau 1.000 impresi, Kak. Itu cuma bayar 50.000 Mm. ke Meta. Tapi kalau kita Mm. kena 100.000 artinya kita bayar 100.000 cuma dapat 1.000 orang. Tapi apakah itu menentukan hasil akhir? Jawabannya tidak. Karena di akun Mm. kakak tadi ada dua case nih. Ya, Mm. yaitu yang dia di atas 100.000 CPM-nya, ROAS-nya ada yang tidak nyampe 2. Tapi di kampanye yang baru tadi, ada yang CPM-nya 118.000, ROAS-nya 3 bahkan. Nah, berarti kan Mm. hipotesa CPM tinggi, tapi dia eh, jelek, belum tentu. CPM tinggi masih bisa ROAS bagus, selama konten iklannya juga bagus, Kak. Tuh. Nah, Apakah cuman kalau misalkan sebenarnya Kak Hani nanya, mm, apakah CPM bisa bikin supaya CPM rendah? Itu sampai sekarang jawabannya belum ada. Karena CPM itu hak vetonya Meta. Mau ngasih berapapun ke mm, kita, ada penilaian tersendiri. Cuman, ada beberapa ilmu yang mencoba mengakali kalau misalkan kita pengen CPM-nya itu normal atau rendah, satu, jangan pakai kata-kata yang terlalu overpromise. Itu bisa jadi. Mungkin di dalam videonya itu ada kata-kata yang overpromising, itu Meta nggak suka. Ada beberapa rules yang dilanggar di dalam konten iklan itu bisa jadi itu Meta nggak suka. Jadi CPM tinggi itu adalah sebuah bentuk punishment apabila ada sesuatu di konten iklan kita itu yang melanggar polisinya Meta. Intinya itu, Kak. iya sih sebenarnya jadi sebenarnya apa ya? Kita itu kayaknya jadi di veto sama AI juga ya mengenai masalah CPM ini ya. Bener. Nah, sometimes Meta itu sekarang memang kita udah trial bolak-balik nih ya. Somehow konten iklan yang dibuat sama AI itu entah kenapa dipanis CPM-nya lebih tinggi. Nah, kita ngakalinya Hmm. sementara ini yaitu dengan kita keep short duration-nya. Hmm. Gimana Kak Hani? Kelihatan ya? Itu 17 detik Kak Hani. Ah, Tapi dia nunjukin bahwa ini cara pakai produknya. Betul nggak Kak Hani? betul Ini betul. cara pakai produknya. Gitu. Dia nunjukin, nanti aku kirim deh ke Kak Hani linknya. Mm-mm. Ini cara pakai produknya. Dalam 17 detik itu dia ngasih tahu. Ini cara pakai produknya seperti apa. Nah, makanya tadi kan di coret-coret yang Firdi buat tadi ada satu section di mana Kak Hani nunjukin produknya nanti Pak at least dapatnya apa aja supaya orang ada kebayangan gitu loh. Jadi orang tadi ketika kena di hook, dia kena di bridging, dia berpikir bahwa oh iya ya, ternyata itu bisa masak banyak hal bukan hanya untuk nugget doang. Dikasih proof Mm-mm. sama Kak Hani di belakangnya, oh isi ternyata gini loh banyak ya ternyata ya. Oke, saya tertarik gitu Kak. Sebelum mereka memutuskan untuk ngeklik dan masuk ke landing page, kita sadarin dulu di situ. Nah, CPM dan lain-lain di belakangan. Oke oke. Gitu. Jadi bisa disimpulkan nggak sih Mas masalahnya kalau apa poin kita adalah di ROAS gitu loh. Ya, main poinnya itu di ROAS.
Hmm. Tapi sebelum sebelum ROAS itu dapat, kan ada beberapa gini, kalau tidak ada datanya, Kak, nggak ada ROAS-nya sama sekali, Hmm. itu kita lihat indikator-indikator yang lain. Kan kita masih buta nih, Hmm. nggak ada ROAS sama sekali nih. Apa Iya, yang iya. kita lihat? Yaitu kita lihat CPM-nya gimana, kita lihat CTR-nya gimana, kita lihat cost per kliknya gimana. Tapi kalau udah ada histori ROAS sebelumnya, kayak Kak Hani nih, Kak Hani tahu Hmm. bahwa ROAS 3 itu achievable, bisa Hmm. di-achieve karena historinya udah terjadi kan. Nah, artinya targetnya Kak Hani adalah ROAS 1,5 itu harusnya hal yang mudah, betul? Betul, betul. Nah, maka targetnya adalah ROAS-nya sekarang minim banget itu 1,5. Kalau bisa Hmm. 2 ke atas, bagus, Kak. Kecuali kalau misalkan Kak Hani testing produk baru, nah produk baru tersebut belum pernah jalan sama sekali, belum ada datanya, ROAS-nya dapat berapa, itu baru Kak Hani bisa lihat data-data sebelumnya. Ini saya kasih contoh nih. Contoh kayak kemarin kita sempat iklan juga yang nggak dapat data beberapa hari ya. Contoh kayak gini Kak Hani nih. Ini kita udah jalan lama nih, kita habis sudah 300 ribuan ya ads ya. Kelihatan ya. Hmm. Tapi Kak Hani lihat di sini, apakah ROAS-nya ini ada? Nggak ada kan? Hmm. Nol. Artinya belum ada yang beli. Dan betul aja di sini purchase-nya juga dia kosong. Cost per result-nya masih kosong. Belum ada yang beli. Nah, kita menganalisanya dari mana? Ya, kita analisanya mau nggak mau dari sini. Dari CPM-nya seperti apa. CPC-nya seperti apa. CTR-nya seperti apa. Terus cost per landing page-nya gimana. Cost per add to cart-nya gimana. Sebelum kita putuskan, oh ini nggak worth it. Baru kita matikan. Tapi kalau Nah, udah ada sebenarnya Mas, ROAS-nya, kalau ada oh ROAS-nya ya maaf ya. fokusnya ke ROAS. Hmm. Yes, silakan Kak Hani. Maaf saya potong. Kalau misalnya campaign, apa yang menjadi poin bahwa campaign kita matikan gitu loh? Yang sebenarnya kalau sebelum ada data ROAS-nya. Kalau di campaign ini kita mutusin matikan karena ini kita spend udah 2 kali dari harga produk, twice product price. Hmm. Ini kan di harga produknya 199 Kak. Ini Oh, kita oke. spend di sini udah 322 ribu ya kan. Hmm. Nah, hipotesa kita semakin kuat ketika kita itu nih dibuka yang di akun iklan satunya. Jadi kita jalan dua akun iklan. Jadi kita pakai 2 akun iklan dengan strategi yang berbeda. Nah, ini produk yang sama nih. Nah, ini Kak. Di akun ini kita spendnya udah di 499. Nggak ada Hmm. result juga kan. Artinya apa? Hmm. 2 akun iklan nih. 499 dan 322. Artinya habisnya udah di 800-an ribu ya kan? delapan Hmm. ratus ribu Betul. lebih. Iya. Dan tidak ada result sama sekali. Apakah itu keputusan yang tepat untuk mematikan? Jawabannya sangat-sangat iya dong. Masa 800 ribu kagak hasil lu nggak matiin? Hmm. Nggak ada hasil sama sekali loh Kak. Ini kosong nih. Nol, kelasnya nol, nggak ada yang beli. Kayak ini juga nggak ada yang beli. Kalau ini udah jelas nih, ini apa 2 kali harga produk kan, empat ratus sembilan puluh Hmm. sembilan. Kita matiin, nggak ada purchase sama sekali tuh, nggak ada purchase sama sekali. CTR-nya bagus, CPC-nya Iya. agak mahal sih, CPR-nya oke, OCLP-nya oke, kecepatan landing page oke. CPM-nya ada yang tinggi atau 49, ada yang tinggi 97. Cuman masalahnya tidak Hmm. ada yang Yes, purchase, ya. nggak ada yang beli. Terkadang kalau nggak ada yang beli ya udah, artinya kita udah spend banyak, produk itu tidak market fit, tidak diterima oleh si market. Jangan dipaksain, jangan takut buat switch untuk bikin produk baru. Gitu Kak. Ya, ya. Itu sih. Ya. Thank you banget nih, Mas Firly. Oke, Ada lagi Kak Hani? Nah, ada lagi Kak Hani? itu aja dulu lah. Oh ya, sampai kalau misalkan tadi kan bikin kontennya 8 nih Mas dalam satu campaign ya. Hmm, Apakah itu memang akan ini ya, apa efektif ya kalau semakin banyak konten gitu dalam satu campaign? budget Kak Hani satu campaign biasanya berapa? Kalau saya sih testing kan katanya mulai dari 100 ribu dulu gitu. Hmm, Itu hmm. sebaiknya berapa ya kalau ini yang idealnya gitu loh. Tergantung dari masing-masing sih. Kalau 100 ribu itu saya biasanya 75 ribu aja misalkan. Jadi kan pakainya di Heeh. 75 sampai 100 ya. tujuh Iya. puluh lima ribu itu Ferdi pasang di 6 konten.
Kalau 100.000 itu Mhm. pasang di 8 konten per campaign. Oh, nggak terlalu sedikit gitu ya, Mas? Untuk 100.000 8 konten. Untuk daerah sekarang Masih enggak, Kak. Bahkan masuk. bahkan dari guru saya dulu, beliau menyarankan ya kalau bisa 12 konten, 12 konten. 100.000. Oh, Tapi jangan sampai 100.000 diisinya 30 konten gitu, jangan ya. ya Terlalu banyak kalau agak itu. agak blenger juga sih bikin konten. Iya. Jadi Karena 100.000 itu 8 konten lah at least. eh, karena kalau saya campur ya Mas, ini pernah ya, itu kayaknya kurang bagus ya saya punya. Jadi campur antara image dengan video gitu. Hasilnya tuh kurang kurang bagus gitu loh. Betul. Di beberapa akun memang ada yang dia tuh nggak bisa dicampur. Setuju. Jadi better kalau Eh, emang di kakak ada pengalaman dicampur jelek, bisa aja kalau gitu mulai sekarang. Gambar sama videonya. oke oke. Ya itu aja sih Mas Firly. Thank you banget nih. Ya Oke, mau Sama-sama Kak Ani. sempetin waktu ya. Kita tunggu progresnya nanti ya. Iya, Keep report ke Mentor N. aman. oke. Oke, thank you Kak Hani. Thank you. Thank you Kak Thank you juga Ani. Mas Tehru. Ya, Ya, bye-bye. Ya, oke. bye. Ya. Nah itu tadi gimana caranya kita ngebedah dashboardnya dari Kak Heni. Tunggu episode selanjutnya dari Bedah Dashboard.